Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Fauza Nisa, selaku dosen pada mata kuliah ini ya, yaitu analisis kredit dan pembiayaan perbankan. Nah, pada mata kuliah kali ini di pertemuan pertama ya, yang membahas tentang overview ya, saya akan membahas terkait dengan analisis kredit yang ada di bank konvensional dan analisis pembiayaan yang ada di bank apa ini namanya di bank syariah gitu ya. Oke, yang pertama terkait dengan analisis kredit yang ada di bank konvensional, teman-teman. Ini terkait dengan perkreditan ya, yang kita tahu ya bahwa memang di dalam bank konvensional itu hanya ada satu akad, yaitu akad kredit atau hutang gitu ya. Dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 10 Tahun 98 tentang perbankan. Yang mana tujuan dari bank sendiri ada dua ya, teman-teman. Yang pertama adalah menghimpun dana atau funding ya. Kemudian yang kedua adalah menyalurkan dana dari mana? Dari masyarakat ke masyarakat kembali gitu ya. Kemudian pemberian kredit ini merupakan kegiatan utama dari bank itu sendiri dan merupakan pendapatan terbesar gitu ya, yang didapatkan dari pendapatan bunga itu. Kemudian ini adalah definisi unsur dan tujuan serta fungsi kredit ya. Sebenarnya kredit itu berasal dari bahasa Yunani yang yaitu credere yang berarti kepercayaan gitu ya. Di mana seseorang atau suatu badan pemberi kredit, yaitu kreditur, itu percaya bahwa si debitur pada masa yang akan datang itu bisa atau sanggup memenuhi segala sesuatu yang dijanjikan atau kewajiban itu tadi. Gitu ya. Nah, ini ada di dalam UU Perbankan nomor 7 tahun 92 terkait penyediaan uang atau tagihan dan juga sejenisnya. Itu berdasarkan dengan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain atau nasabah gitu ya. Yang mewajibkan pihak peminjam itu harus melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan lainnya. Ini ada beberapa unsur kredit ya. Yang pertama adalah kepercayaan. Yang kedua kesepakatan, yang ketiga jangka waktu, resiko, dan balas jasa. Kenapa? Karena ketika kita ngomongin hutang, ya udah percaya aja lah nanti bakalan bayar gitu ya. Kesepakatan karena ya tetap ada kontraknya ya, jangka waktu ya, ada tenornya, ada tentu ada resikonya. Resiko apa? Resiko gagal bayar atau kredit macet, kemudian balas jasa. Istilahnya apa ya? Bunga lah ya. Kemudian ada tujuan dan fungsi kredit, mencari keuntungan, membantu usaha nasabah, membantu pemerintah. Banyak ya ketika orang memutuskan untuk berhutang itu kan banyak tujuannya, banyak faktornya begitu. Kemudian beberapa jenis dan prinsip pemberian kredit ya. Yang pertama adalah untuk kredit investasi dan modal kerja gitu ya. Kemudian yang kedua tujuan kredit adalah kredit produktif, konsumtif dan perdagangan gitu ya. Kalau produktif berarti biasanya untuk apa ini namanya investasi itu tadi ya, yang saya bilang tuh untuk modal kerja. Kalau konsumtif ya untuk mungkin contohnya beli rumah, beli beli mobil gitu ya atau beli kendaraan gitu ya istilahnya. Kemudian kredit perdagangan untuk apa modal kerja biasanya. Kemudian jangka waktu kredit ini berbagai macam ya. Ada yang long term, ada yang short term ya. Kalau short term ini ya istilahnya kurang dari 1 tahun, maksimal 1 tahun gitu ya. Jadi hutangnya ini sampai 12 bulan aja gitu. Kemudian kalau jangka panjang ya di atas 3 tahun atau 5 tahun seperti mungkin mobil atau rumah KPR itu kan jangkanya panjang ya, bisa sampai 25 tahun ya. Kemudian ini ada beberapa jenis kredit ya. Yang keempat ini jaminan kreditnya itu adalah kredit dengan jaminan ataupun tanpa jaminan. Kalau dengan jaminan itu biasanya ya berarti kalau kita mau kredit itu atau hutang itu berarti ada agunannya yang apa ya yang dijaminkan begitu. Kalau kredit tanpa agunan KTA ya itu biasanya dilihat dari usaha prospek usaha gitu ya. Ini kira-kira usahanya nyata atau enggak nih gitu ya. Kemudian sektor usaha kreditnya ada pertanian, peternakan, industri, pertambangan, profesi perumahan dan lain sebagainya gitu ya. Semua lini lah ya kalau ngomongin kredit itu ya. Kemudian ini beberapa prinsip pemberian kredit ya. Yang pertama adalah bank harus yakin ya bahwa kredit yang disalurkan itu punya prospek pengembalian gitu ya. Oh ini nanti akan dikembalikan kok, nggak akan macet kak gitu ya. Dan yang kedua, penilaian kredit oleh bank itu bisa dilakukan melalui berbagai prosedur kriteria dan juga ukuran gitu. Yang pertama
Sebenarnya ini sudah update ya. Udah bukan 5C lagi ya, tapi 6C ya. Karakter, capacity, capital condition, collateral, dan construct gitu ya. Jadi kalau karakter kita lihat nih, karakter orang itu bagaimana? Biasanya dicek di apa ini namanya BI checking. Kemudian capacity, kapasitas dia dalam membayar bagaimana? Ini biasanya di makanya ketika kita berhutang itu biasanya ditanyain punya usaha nggak, gitu ya, atau udah kerja nggak, gitu ya. Karena kapital itu modal, makanya biasanya butuh apa ini namanya buku rekening itu ya atau mutasi gitu ya untuk melihat kira-kira dia punya tabungan nggak ya. Kemudian condition, ini condition itu secara ekonomi sih, gitu ya, lebih ke secara ekonomi bagaimana dia. Kemudian kolateral, kolateral ini agunan atau jaminan, punya nggak properti yang bisa dijaminkan gitu ya, atau usaha begitu ya. Kemudian kalau KTA begitu ya, berarti kan yang dilihat adalah usahanya. Kemudian konstruk, konstruk itu batasan. Berarti mungkin dia ada batasan kah dalam membayar? Mungkin ada punya riwayat penyakit atau bagaimana gitu ya. Kemudian ada analisis peran kredit 7P ya, personality, party, purpose, prospect, payment, profitability, dan protection. Kurang lebih sama sih seperti 6C yang tadi saya jelasin ya. Kemudian ini ada prosedur pemberian kredit dan teknik penyelesaiannya ya. Yang pertama adalah menilai keseluruhan aspek yang dikenal dengan nama studi kelayakan usaha ya. Aspek yuridis, dia punya badan hukumkah usahanya? Mungkin dia punya usaha restoran. Restorannya tuh kira-kira sudah CV, PT atau belum berbadan hukum gitu ya. Aspek pemasarannya bagaimana? Melalui online kah atau offline atau bagaimana? Aspek keuangannya bagaimana? Teknis atau operasionalnya, kemudian sosial ekonomi dan AMDAL gitu ya. Kemudian prosedur pemberian kredit ada 7 hal. Yang pertama dari segi berkas-berkas yang diperlukan, kemudian penyelidikan berkas pinjaman, berkasnya sudah masuk, dicek. Ini valid nggak? Ini benar nggak ya? Kemudian wawancara. Kemudian on the spot biasanya datang gitu ya ke apa kediaman atau ke tempat kerja gitu ya. Kemudian keputusan kredit, penandatanganan akta kredit gitu ya, ada akadnya, ada kontraknya, kemudian realisasi baru ACC. Jadi panjang ya teman-teman, tidak oh saya mau utang ini dikasih gitu ya, nggak semudah itu di perbankan gitu ya. Kemudian teknik penyelesaian kredit macet nih. Yang pertama dari pihak perbankan, artinya dalam melakukan analisis mungkin kurang teliti begitu ya. Kemudian dari pihak nasabah, kemiripan kredit sebenarnya bisa dilakukan karena 2 hal ya, ada 2 faktor kenapa kok bisa macet gitu ya. Yang pertama adalah adanya unsur kesengajaan, yang mana yang bersangkutan memang bermaksud tidak membayar kewajibannya. Ini biasanya dari kalau biasanya saya jelasinnya ini sebagai faktor internal ya. Dari dalam diri memang ada niat jahat begitu ya, atau niat buruk memang, oh saya nggak mau bayar deh gitu ya. Tidak amanah begitu ya. Kemudian yang kedua adalah tidak sengaja. Artinya memang debitur tidak mampu membayar. Nah, ini lebih ke faktor eksternal gitu ya, teman-teman. Maksudnya apa? Oh, mungkin dia kena PHK gitu ya, atau mungkin kondisi ekonomi yang lagi buruk begitu ya, mengharuskan dia apa ya, usahanya jadi sepi dan lain sebagainya dan tidak bisa membayar kewajibannya gitu ya. Kemudian hal terakhir yang bisa dilakukan ketika kredit itu macet adalah penyitaan jaminan itu sendiri, gitu ya. Kemudian kesimpulannya dari segi kredit di dalam perbankan konvensional ya, pengkreditan bank itu merupakan pinjam meminjam antara pihak bank dengan pihak yang lain atau biasa disebut nasabah gitu ya. Yang mana hal ini mewajibkan pihak peminjam atau nasabah itu melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga dan sesuai kesepakatan bersama ya. Nah, metode kredit perbankan itu ada beberapa hal ya yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mempelajari secara mendalam studi data dari informasi yang sudah diberikan oleh peminjam atau nasabah. Kemudian klasifikasikan usaha gitu ya. Kira-kira layak nggak sih ini di, diberikan apa namanya kredit gitu ya. Kemudian dari segi bisnis usaha yang dijalankan, pekerjaannya bagaimana gitu ya. Kira-kira contoh, saya mau hutang nih 100 juta gitu. Tapi dari segi apa ini namanya? Apa ini? Kapital tidak ada, usaha tidak ada, kemudian pekerjaan anggaplah cuma serabutan dan 2 juta per bulan gitu. Berarti susah gitu ya. Jadi
bank menilai wah ini kayaknya nggak bisa ini untuk membayar begitu ya. Jadi tetap ya jangan sampai besar pasak daripada tiang. Maksudnya bank itu seperti itu. Jadi intinya pun ketika kamu hutang, kalau bisa hutangmu itu cicilannya tidak melebihi pemasukanmu gitu ya. Pendapatanmu itu ya seperti itu. Karena kalau semisal melebihi atau besar pasak daripada tiang kan kemungkinan gagal bayarnya tinggi. Itu yang diharapkan bank jangan sampai terjadi gitu ya. Kemudian di bagian kedua ini ada pembiayaan bank syariah yang ada di bank syariah gitu ya. Yang ini membahas terkait sistem jenis dan pendapatan pembiayaan bank syariah ya. Kalau tadi di bank konvensional itu hanya ada satu akad yaitu kredit, sedangkan di bank syariah itu ada empat akad teman-teman ya, atau empat jenis pembiayaan ya. Yang pertama adalah bagi hasil, yang kedua jual beli, kemudian sewa menyewa dan jasa pelayanan lainnya. Nah, ketika kita ngomongin sistem pembiayaan di bank syariah itu ada modal, investasi, ada konsumtif gitu ya. Kemudian cara mendapatkan pembiayaan di bank syariah ya, dilihat dari segi etika meminjam secara Islami gimana, syarat administratifnya bagaimana, dan contoh perhitungan praktisnya. Nah, ini saya bagi satu-satu ya terkait dengan jenis-jenis pembiayaannya. Yang pertama adalah dari segi bagi hasil. Itu dibagi jadi dua akad ya. Bagi hasil itu lebih kepada akad kerjasama ya, teman-teman ya. Jadi ketika saya mau membuka usaha begitu ya, atau punya usaha gitu ya, biasanya kita bisa menggunakan akad kerjasama atau akad kerjasama dengan prinsip bagi hasil ya. Dibagi jadi dua. Yang pertama adalah mudorobah dan yang kedua adalah musyarakah ya. Ketika kita menggunakan akad mudorobah ya, ini saya ngasih contoh aja ya. Kalian bisa baca secara langsung PPT-nya, tapi saya mau ngasih contoh langsung aja. Saya mau buka usaha, saya selaku nasabah gitu ya. Jadi istilahnya ini dalam proses lending ya atau penyaluran dana kan. Saya mau membuka usaha. Saya tanyalah ke bank. Bang, saya mau buka usaha, Bang. Gitu ya. Bang Syariah nih. Anggap aja Bang strip syariah begitu ya. Bang, saya mau buka usaha nih, Bang. Nah, lantas pihak Bank Syariah akan memberikan opsi, ayo kita kerjasama menggunakan prinsip bagi hasil, boleh gitu ya. Oke Bang, ini Bank Syariah sebagai siapa? Sebagai sohibul mal atau orang yang memberikan modal atau istilah kerennya investor lah Rek, ya. Jadi Bank Syariah akan memberikan modal kepada saya selaku pengelola atau istilah di teoritisnya secara teoritis adalah mudorib. Saya selaku mudorib ya itu atau pengelola akan mengelola uang yang diberikan oleh bank. Gitu ya. Katakanlah bank menyerahkan modal kepada saya sebesar 100 juta. Kita menggunakan akad mudharabah. Bank sebagai pemodal, saya sebagai pengelola. Saya mengelola uang yang didapatkan oleh bank, yang saya dapat dari bank itu tadi untuk membuka mungkin salon contohnya. Nah, yang namanya usaha itu kan fluktuatif ya teman-teman. Gak mungkin kita selalu dapat keuntungan itu apa ya flat gitu. Kayak setiap setiap bulannya selalu sama itu kayaknya sangat tidak mungkin ya. Kayak 10 juta terus kan enggak ya. Namanya usaha itu kan fluktuatif ya. Jadi yang dibagi adalah apa? Hasil dari keuntungan itu tadi. Contoh di bulan anggap aja di bulan Januari lah. Kita dapat untung 10 juta. Di awal akad ya, sebelum saya sudah mulai mulai usaha nih, kita sudah berakad. Nah, di dalam akad itu tadi ada pembagian nisbah bagi hasil. Katakanlah pihak bank minta oh, boleh saya 70, boleh 30 ya. Terus saya bilang, aduh bang, kayak kayak mana lah, kita bagi ini aja lah, itu terlalu sedikit loh buat saya. In this economy tuh kayaknya masih kurang gitu ya. Contohnya kayak gitu. Akhirnya pihak bank bilang ya udah kita 60 beli 40. Kira-kira bisa nggak itu? Oh ya bisa Bang. Oke kita berangkat selama mungkin ya 10 tahun atau berapa ya disesuaikan aja dengan preferensi kita berdua begitu ya antara pihak bank dengan nasabah. Oke kemudian kita jalankan, kita run itu usaha itu. Siapa yang ngelola saya? Gitu ya. Bank tidak boleh turut campur di dalam manajemen usaha tersebut. Gitu ya. Tapi selalu saya selaku mudorib, selaku pengelola akan selalu memberikan report ya, laporan kepada pihak bank. Oh, bank ini loh sekarang saya lagi apa nih? Sekarang kita untuk 10 juta nih. Oh, berarti bulan ini 4 juta, saya 6 juta ya. Next.
next month gitu ya. Mungkin kita untung 8 juta. Itu dibagi aja sesuai porsi nisbah itu dan lain sebagainya. Nah, ketika terjadi kerugian yang memang tidak disebabkan oleh kelalaian saya, contoh bang, ini kita buka soal ya. Ini kita lagi COVID, mengalami COVID, sehingga orang itu apa ya tidak boleh keluar kemana-mana, gitu ya. Harus di rumah aja. Yes, hanya apa salon kita sepi. Itu kan force major ya, di luar dari kemampuan saya gitu ya. Nah, itu yang menanggung kerugian siapa? Pihak bank. Tapi kalau memang saya lalai contoh, saya buru-buru pergi nih, saya sampai lupa lupa nggak matikan saklar listrik contohnya, padahal kita udah tutup. Akhirnya terjadi kebakaran. Itu berarti murni kesalahan dari saya. Saya lalai ya. Itu human error. Itu baru saya yang menanggung kerugian gitu ya. Sudah paham ya dari segi mudorobah. Kemudian musyarakah itu kalau semisal di mudorobah salah satu pihak share skill, salah satu pihak share capital, sedangkan di musyarakah itu semuanya sama-sama berkontribusi, entah itu dari segi modal dan juga dari segi pengelolaan, gitu ya. Jadi contoh saya dengan pihak bank ya, bank itu juga turut memanajemeni usaha tersebut, gitu ya. Dan itu sesuaikan aja sama porsinya untuk apa namanya bagi hasilnya. Contoh, bank apa ya kayak joinan gitu loh kayak join usaha gitu loh bang menyuntikkan dana 60 juta saya 40 juta ya udah berarti pembagian bagi hasilnya bang 60 saya 40 udah gitu tapi untuk manajemen kita sama-sama berkontribusi gitu ya paham ya sampai sini ya. Oke, next. Ini adalah pembiayaan dengan prinsip jual beli ya. Ketika kita menggunakan prinsip jual beli ya kayak kita jual beli biasa gitu loh. Kita pergi ke salah satu minimarket begitu ya. Kita mau beli air mineral gitu. Ya udah, saya nyerahin uang, kasir nyerahin barang, udah selesai. Nah, kayak gitu. Ini ada di dalam akad murabahah ya namanya. Jadi jual beli dengan modal yang ditambah keuntungan yang diketahui. Ketika kita menjual sesuatu, pasti harapan kita dapat apa? Profit dong, dapat keuntungan. Ya, sama seperti itu. Dan itu tidak apa-apa gitu ya. Karena di dalam Islam diperbolehkan ketika kita mau melakukan jual beli yang tidak boleh adalah riba atau hutang dengan tambahan gitu ya. Jadi ketika menggunakan akad murabahah gitu ya, itu adalah jual beli yang contoh saya mau beli mobil nih. Tapi barangnya harus ada ya teman-teman ya. Maksudnya apa? Oh saya mau beli mobil sejuta umat lah. Mobil Xenia Avanza itu kan sepertinya mobil sejuta umat ya. Itu penjualan tertinggi sepertinya. Nyetok lah sih Bang Strip Syariah ini tadi. Nah kemudian saya beli. Bang bilang ke saya, Bu Leli ini kemarin saya kulaan ya atau saya beli di showroom mobil itu harganya 300 juta. Kemudian saya jual ke Bu Laili itu 400 juta ya Bu. Jadi margin atau keuntungan saya 100 juta. Nah itu harus kita ketahui selaku pembeli. Kita harus tahu, harus dijelaskan oleh pihak bank syariah. Gitu ya. Kemudian ini ada salam ya atau bayar salam ya. Kalau salam itu istilahnya kita membeli sesuatu, kita sudah bayar nih. Tapi kita belum bisa dapat barangnya gitu ya. Padahal kita sudah bayar semuanya. Itu biasanya contohnya ada di jual beli online gitu ya. Kita sudah bayar, tapi kita belum bisa dapat barangnya karena kita harus nunggu barangnya datang gitu ya. Kemudian istisna, istisna itu akan jual beli dengan pesanan gitu ya. Jadi kalau di Salam tadi ketika saya mau beli jilbab contohnya, saya beli hijab nih di Aceh ya contohnya. Ya udah saya beli hijabnya udah jadi kan, nggak harus benangnya dipintal terlebih dahulu begitu kan. Nah beda dengan istisna. Istisna itu adalah akad jual beli yang bentuknya pesanan, yang mana untuk pembayarannya bebas, mau di depan, di tengah, di akhir, atau mix gitu boleh gitu ya. Ini biasanya contohnya seperti kalau ketika kita beli sesuatu secara custom atau PO lah contohnya. Contoh saya mau wisuda nih. Wisuda di Indonesia tuh kan wajib menggunakan, bukan wajib ya. Kayak culture-nya di sini memang kita harus menggunakan kebaya, biasanya kan gitu. Nah akhirnya saya harus apa ini custom jahit dulu ke tukang jahit gitu ya.
Yang mana sesuai dengan, oh ini ya Mbak, tolong disesuaikan, saya mau dibentuk seperti ini, saya pengen desainnya begini, ukurannya sesuai dengan ukuran apa ini namanya baju apa badan saya, contohnya kan seperti itu. Kemudian dari pihak penjahitnya kan membuatkan, nah itu kita saya bebas mau bayar DP dulu di tengah, nanti kalau udah jadi saya lunasin kan gitu, bebas gitu. Tapi memang barangnya belum mau jadi ya kan barangnya belum ada harus dibikin dulu ya bedanya kemudian ini adalah pembiayaan dengan prinsip sewa menyewa ya ada yang pertama adalah al ijarah atau ijarah ya perjanjian sewa menyewa suatu barang ya dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa jadi ya contoh saya mau membeli sorry saya mau menyewa satu ruang kelas contohnya ya saya mau nyewa satu ruang kelas berarti yang didapat sama si apa namanya mustajir ya mustajir itu orang yang punya punya propertinya begitu ya punya barangnya begitu ya barang yang disewa atau orang yang menyewakan lah istilahnya kita saya adalah apa namanya makjur kalau nggak salah namanya ya makjur makjur ya makjur kalau nggak salah mustajir makjur 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 ya ya kalau nggak salah sebentar. Namanya itu mustajir, kemudian ya mujir ya. Jadi mustajir itu adalah orang yang menyewakan. Kemudian mujir itu adalah saya selaku orang yang menyewa. Kemudian makjur, makjur itu barang ya atau ya apalah yang disewa itu atau objeknya begitu ya. Jadi ketika saya mau nyewa, ya contohnya aja lah yang simpel ya, saya nyewa laptop ke siapa kata kelas saya nyewa laptop ke si Fulan nih. Si Fulan sih pemilik laptop. Ya, berarti dia selaku mustajir. Benar saya selaku orang yang menyewa. Namanya mukjir. Ya. Kemudian laptopnya namanya makjur ya. Itu memang teoritisnya gitu ya. Secara apa harfiah gitu ya. Teori Hijaro. Nah, berarti saya berhak menggunakan laptop ini gitu ya. Saya gunakan untuk ngetik, saya gunakan untuk lihat drama mungkin, saya gunakan untuk mengajar dan lain sebagainya gitu. Tapi saya hanya berhak untuk menggunakan, tidak untuk memiliki. Maksudnya apa? Saya jual kembali nggak boleh. Kan saya cuma nyewa gitu ya. Nah, kemudian ketika kita menggunakan akad ijarah muntahiyah bitamlik atau IMBT, biasa saya singkat itu ya, itu istilahnya gini, saya menyewa sesuatu, akan tetapi di dalam akad tertulis bahwa di akhir masa sewa, barang yang saya sewa bisa saya beli. Itu biasanya kalau kalian lihat rumah-rumah begitu ya, ada tulisannya disewakan atau dijual. Itu bisa menggunakan akad ini gitu ya. Jadi maksudnya apa? Contoh, saya mau beli rumah di dekat UPN nih ya. Rumahnya harganya 500 juta. Saya nyewa dulu, gitu ya, selama 1 tahun, per bulannya 10 juta. Nah, di dalam akad awal saya sudah bilang, Bu, kalau semisal, Bu ini dijual juga ya, Bu. Nanti saya mau beli deh, Bu, kalau semisal masa sewa saya sudah habis, Bu. Gitu. Jadi nanti tolong jangan dijual ke siapa-siapa ya Bu. Jadi istilahnya ini saya sewa dulu sama 1 tahun. Nanti di akhir masa sewa ini saya beli Bu. Jadi saya tinggal nambah aja. Jadi saya sewa per bulannya 10 juta. Selama 1 tahun 120 juta. Di akhir masa sewa saya tinggal bayar berapa? 380 juta. Gitu ya istilahnya. Kemudian ini adalah pembiayaan jasa pelayanan lainnya ya. Atau istilahnya fee-based income. Yang pertama adalah wakalah. Wakalah itu perwakilan, gitu ya. Wakalah itu wakil, gitu ya. Contohnya apa? Ketika kita menggunakan akad tadi ya, yang murabahah, yaitu apa tadi jual beli ya. Ketika kita menggunakan akad murabahah atau jual beli itu bisa digabung dengan akad wakalah, yaitu murabahah bil wakalah, gitu ya. Jadi kita wakilkan kepada ya saya selaku bank, saya wakilkan, saya delegasikan kepada pihak nasabah untuk membeli sendiri barangnya, tapi ditemani oleh pihak bank, begitu ya, entah marketing atau siapa gitu. Itu biasanya dilakukan ketika barang yang diminta atau barang yang mau dibeli oleh nasabah itu tidak ready di
bank syariah atau bank strip syariah contohnya tadi kan gitu. Padahal harusnya ketika menggunakan akad jual beli itu bank pihak bank itu harusnya punya barangnya gitu ya. Atau kalau pakai istisna berarti ya dia bisa bikin barangnya kan gitu. Tapi kalau istisna biasanya dia ya ada stakeholder lain ya dia kerjasama gitu. Nah, maka yang dilakukan adalah ya mendelegasikan, memberikan kewenangan gitu ya, tapi tidak secara mandiri ditemani oleh pihak perbankan. Benar kafalah, kafalah itu jaminan yang diberikan oleh kafil kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung gitu ya. Kemudian kode yang ketiga ya, hawalah itu pengalihan hutang dari orang yang berhutang kepada orang lain yang wajib menanggungnya ya. Kemudian next ada rohan-rohan itu gede gitu ya. Jadi menggadaikan barang dari satu pihak ke pihak yang lain gitu ya. Kemudian court itu biasanya istilahnya qardul hasan ya. Ini sebenarnya lebih masuk ke jas ini sih jasa apa ini namanya? Seperti ini loh, dana kebajikan ya. Karena qardul hasan itu istilahnya kita meminjamkan. Loh, Bu, katanya tadi di dalam Bank Syariah nggak boleh ada hutang piutang. Nah, sebentar, dengerin ya. Hutang piutang di sini, court di sini adalah kita memberikan atau meminjamkan harta gitu ya. Yang mana kita nggak minta imbalan gitu kan. Ya udah kalau semisal dia pinjam 5 juta, yang baliknya 5 juta. Jadi nggak ada istilah riba di dalamnya, nggak ada tambahan di dalam hutang itu. Nah, ini di dalam ini sebenarnya masuk dana kebajikan ya. Di dalamnya juga ada siswa zakat, infak, sedekah dan juga wakaf. Sekian dan terima kasih teman-teman ya. Saya rasa cukup sekian. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat gitu ya. Thanks for watching. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.